Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas perkenannya hari ini. Saya diberikan waktu dan ruang untuk sedikit berbagi. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya ekstra meskipun kita sudah jam pulang. Pada kesempatan ini saya ingin, kalau bahasa mungkin kerennya menibas, tapi saya lebih suka membahasakan kita sharing dan diskusi ya tentang budaya positif, di mana kali ini saya dapatkan di pelatihan calon guru penggerak angkatan 7 ya. Sebelumnya saya merasa berbangga berada di tempat ini meskipun baru beberapa bulan, tetapi kultur dan himpunan dari Bapak Ibu guru hebat, terus Bapak Kepala Sekolah, semuanya dalam keseharian itu sudah mencerminkan apa yang saya dapatkan di pelatihan calon guru penggerak tersebut. Baik, saya lanjut. Adapun agenda yang hari ini kita laksanakan pembukaan, terus presentasi dari presentasi konsep, tanya jawab. Jika ada yang ingin kita diskusikan, dan yang terakhir refleksi. Sebelumnya, mari kita berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin masih tetap berdiri. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita memulai kegiatan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, dipersilakan untuk duduk kembali.
Mungkin bisa kita lihat di depan. Silakan Bapak Ibu jawab di dalam hatinya. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin kita sering menghukum anak. Silakan dijawab di dalam hatinya dulu, lagi sebentar kita bahas itu. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ini yang sering kita lakukan sebagai seorang pendidik. Apakah setuju atau tidak? Mari kita simak bersama. Pada kegiatan ini ada 6 topik yang ingin saya bahas. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin 2 hal kata itu biasa kita dengar, namun ada satu yang barangkali kita masih agak terlalu awam. Saya juga baru mempelajarinya di pendidikan calon guru penggerak. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang semula kita mungkin ada kesepakatan kelas, sekarang ada keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum kita mengarah ke sana, marilah kita mempelajari dari sebuah kepalan tangan. Ya, sebuah kepalan tangan di mana coba Bapak Ibu pegang sesuatu benda atau apa itu pada tangannya. Bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Yang satu ini seseorang atau siapapun saudara teman yang ingin meminta atau istilahnya ingin membuka kepalan tangan ini dengan segala cara. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu ingin memberikan atau seperti apa? Tidak. Oke. Nah, di sini sesuai ilustrasi kepala tangan itu ada perubahan paradigma teori kontrol pilihan. Di sana menyebutkan bahwa seorang guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Kenapa? Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu dinyatakan sebuah ilusi. Selanjutnya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga dinyatakan sebuah ilusi. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa, dalam istilahnya mengontrol seorang siswa itu dikatakan sebuah ilusi juga. Kenapa? Ya, mari kita simak bersama perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ketika stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Mungkin di sini ketika kita berhadapan dengan seorang siswa, dia nakal, kita tidak berusaha untuk mengubah kenakalan dia, tetapi kita berusaha untuk memahami kenapa sih dia seperti itu.
Ya, nah selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa si anak nakal? Pasti ada tujuannya. Kenapa kalau yang kelas 5 saya hafal si Beton, kenapa dia nakal? Pasti karena dia memiliki tujuan tertentu. Betul? Nih. Nah yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol mengatakan bahwa model berpikir menang dan menang. Nah selanjutnya, ya, teori kontrol ini dikatakan sebuah disiplin positif, ya, di mana pada kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam artian kita tidak bisa mengontrol seorang siswa, tapi siswalah yang mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Nah, terus semua perilaku memiliki tujuan. Ada faktor yang memotivasi dirinya seperti itu, ya. Nah, ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman. Misalnya saya rajin ke sekolah, saya datang tepat waktu agar terhindar dari hukuman, seperti itu. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kenapa Aaron tuh misalnya dia rajin angkat tangan? Karena mungkin saja kita memberikan stimulus bahwa siapa yang rajin angkat tangan akan dapat permen, ya. Nah, yang terakhir yang ingin kita capai itu adalah untuk menghargai diri sendiri, ya, untuk menghargai diri sendiri, di mana nilai poin 3 ini adalah merupakan suatu nilai kebaikan universal yang bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas, ya. Nah, untuk poin 1 dan poin 2 itu termasuk motivasi ekstrinsik, ya, motivasi ekstrinsik. Sedangkan bagaimana kita menghargai diri sendiri itu tergolong ke dalam motivasi intrinsik. Kita mendorong siswa bagaimana caranya agar motivasi intrinsiknya bisa lebih berkembang atau bisa muncul. Yang berikut, model berpikir menang dan menang, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol bagaimana kita memposisikan diri terhadap suatu kondisi, apakah sebagai penghukum atau apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini tidak serta-merta bahwa itu adalah tugasnya, mohon maaf, kepala sekolah, tetapi kita sebagai guru juga hendaknya seperti itu, ya. Nah, di mana di dalam melaksanakan posisi kontrol ini sebagai manajer ada 3 tahapan yang dinamakan dengan segitiga restitusi, ya. Selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama
kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dimana ketika 5 poin kebutuhan dasar ini tidak ada yang tidak terpenuhi, itulah yang bisa menyebabkan siswa kita ada X tertentu di sekolah atau berperilaku di luar kewajaran. Misalnya kenapa dia suka mengganggu, berarti ada salah satu poin yang tidak terpenuhi. Nah, disiplin, mungkin kita sering mendengar kata disiplin, apalagi Bapak Ibu guru senior yang sudah lebih dulu mungkin menerapkan disiplin ini, di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin, mungkin yang kita jabarkan. Nah, dalam budaya kita ada suatu makna yang berubah atau bergeser, ya, dimana sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sadar atau tidak, kita seperti itu, ya, kita ingin murid kita patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada rasa seperti itu, tapi mungkin dia akan paksakan untuk nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai seorang pendidik, mungkin di kurikulum Merdeka ini ada tujuan pendidikan yang hendak bisa kita capai oleh setiap anak, dikenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, yang sudah sering Bapak Ibu dengar dan mungkin sudah Bapak Ibu implementasikan. Ada beriman, bertakwa, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, untuk berikut teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi ini kita kenal berasal dari dua hal, bisa berasal dari eksternal dan ataupun internal. Nah, ketika yang pertama, kenapa seseorang itu atau kenapa siswa itu berperilaku yang mungkin dikatakan di luar jalur, mungkin yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, seperti yang tadi sudah saya bahas, itu motivasi berasal dari motivasi eksternalnya dia untuk menghindari sebuah hukuman. Ya, yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya dapat juara kelas? Apa yang saya dapatkan ketika saya sering angkat tangan? Ya, nah itu termasuk motivasi eksternal, karena ada sesuatu yang dia harapkan ketika dia rajin, misalnya, atau ketika dia berperilaku sopan terhadap kita. Nah, yang terakhir yang dikatakan sebagai tujuan disiplin positif itu
adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, dia melakukan itu, dia disiplin, dia taat, dia rajin, karena memang dia seperti itu, karena memang dorongan atau motivasi internalnya yang jalan, bukan karena kamu akan dapat ini, kamu akan dapat permen, bukan hanya karena itu. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan gambar di depan Gianyar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau dalam kutipannya menyatakan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti dalam kalimat ini sudah menyiratkan bahwa faktor motivasi intrinsiknya itu seorang siswa harus dibangun. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu yang sering memberikan sebuah penghargaan, mari kita simak bersama, kita hayati. Mungkin kalau bisa kita laksanakan, bahwa dinyatakan penghargaan itu bersifat menghukum. Kenapa? Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Saya lebih memilih sama ketergantungan. Misalnya, kenapa dia mau disiplin? Kenapa dia mau rajin? Karena saya ingin dapat permen. Kenapa dia mau taat sama satu orang? Mohon maaf, mungkin kenapa pada saat Bapak kepala sekolah berbicara, anak-anak bisa disiplin. Kenapa ketika mohon maaf yang lain atau saya berbicara akan ada beda hal yang anak-anak lakukan. Nah, ini perlu kita bangun terus. Bukan berarti dia mau taat karena Bapak sekolah berbicara. Nah, di sini penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya sudah barang tentu mungkin dia akan mau, tapi jangka panjangnya dia akan ketergantungan. Dia mau taat sama orang itu. Ketika dia udah naik kelas, misalnya wali kelas Bapak sudah menekankan disiplin, mohon maaf ketika dia naik kelas mungkin ada perbedaan, ya. Selanjutnya penghargaan itu bersifat mendukung, ya. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Berarti ketika kita memberikan sebuah penghargaan itu dinyatakan kurang tepat, ya. Penghargaan tidak efektif, ya, dikatakan tidak efektif. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam hal ini bisa kita ingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya. Beri pengakuan secara khusus atau secara pribadi atau semua murid, ya, secara bergantian. Dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada sebuah proses. Nah, bisa disimak.
apresiasi itu contohnya ketika kemarin saya perhatikan, nah rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid di kelas. Lebih bersifat kepada sebuah kalimat ya. Nah, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memberitakan seperti itu. Oke, inilah yang saya sampaikan di awal. Kenapa saya merasa terbantu sekali ketika bertugas di sini. Saya selalu simak dari apa yang Bapak Paswa sampaikan, hukuman dan konsekuensi. Nah, ketika saya diklat ketemu lagi ini, setidaknya ya saya merasa terbantu meskipun saya perlu waktu untuk memahami lebih dalam lagi. Coba kita simak, coba kita jawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bu Ena, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, disimpan. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, kira-kira hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali, hukuman. Dan menggantikan kertas karena telah diterek, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Terima kasih. Terus murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatu tidak hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Mungkin betul semua ya. Oke, bukannya tidak kelihatan. Ya, catat sedikit konsekuensi. Ya, karena PJOK itu kan aktivitasnya fisik. Berarti ketika diberikan suatu treatment fisik itu bukan sebuah hukuman. Beda cerita ketika pelajaran PJOK di kelas diberikan teori, ada murid salah atau seperti apa, diberikan hukuman dari, nah itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi, karena dia di kelas ya. Kalau beraktivitas di lapangan itu termasuk hukuman konsekuensi ya. Berdasarkan yang sebelumnya, hukuman itu bersifat menyakitkan, harus terjadi. Seperti apa yang sudah sering disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Selanjutnya, hukuman itu bersifat paksaan. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan ya, yang bisa disimak di depan. Ini yang mungkin kita baru dengar, saya juga baru sedikit memahami. Restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, dalam artian seperti ini, ketika kita menemukan sebuah persoalan, ketika siswa misalnya membuat ulang atau seperti apa, kita bisa menerapkan restitusi ini, ya. Kita berproses di sana, tidak serta-merta kita langsung menghukum dia, tidak, tapi lakukanlah restitusi ini. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu dinyatakan sebuah identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu dinyatakan sebagai identitas sukses, ya. Saya sampaikan sedikit, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi juga sama, sesuatu yang harus terjadi. Tetapi restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kenapa pilihan? Nah, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka panjang, pasti itu, ya, pasti itu, tapi mungkin kita tidak terlalu merasakannya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, ya, tetapi baik untuk jangka panjangnya. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Oke, ada 9 ciri restitusi di sini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan sebuah paksaan, ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi itu adalah membangkitkan motivasi intrinsik anak, berarti melihat ke dalam diri anak. Nah, yang bergaris bawah restitusi itu fokus pada solusi. Kita tawarkan sebuah solusi, yang sehingga dia atau siswa memiliki sebuah pilihan untuk menyelesaikan sesuatu kesalahan, ya. Oke, keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu Wali sedang lebih memahami tentang keyakinan kelas ini, karena pada dasarnya keyakinan itu adalah sesuatu hal yang menghilangkan konotasi negatif, ya, konotasi negatif. Nah, di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Hal ini yang saya anggap di sejarah kota. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara? Tadi ketika saya berkota, saya tidak menggunakan helm, berarti saya tidak meyakini bahwa helm itu untuk keselamatan, bukan helm itu untuk menghindari razia, ya.
sama dengan masker yang mungkin sekarang kalau boleh dibilang sudah terlalu diwajibkan. Dulu waktu sedang ketat-ketatnya kita semua rajin memasker. Ya, kenapa? Karena ada isu denda ya, denda seperti apa itu. Tetapi kalau kita yakini bahwa masker itu adalah untuk kesehatan, ya itulah keyakinan. Cukup peraturan keyakinan kelas, lingkungan dan budaya positif itu lebih luas, ya. Peraturan kelas itu berada di lingkaran dalam. Ini mohon dibantu. Kira-kira dua banner, ya, dua banner ini apakah sebuah keyakinan kelas atau seperti apa? Kedua-duanya apa salah satunya? Yang pertama ada datang tepat waktu mengucapkan salam, dan di bawahnya terus kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira itu sebuah keyakinan apa peraturan? Keyakinan yang di sebelah kanan. Terima kasih. Karena keyakinan itu adalah menghilangkan arti kata negatif, dilarang seperti itu. Itu langsung saja. Mari kita semua bersama mohon dibantu kepada Bapak Ibu Wali untuk memahami dari perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang mana nanti silakan Bapak Ibu bisa diskusikan bersama anak didiknya, ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah aturan. Kembalikanlah buku ke tempatnya. Terus kalau kita buat sebuah keyakinan adalah kita bertanggung jawab pada kebiasaan itu. Ketika membaca, habis membaca, kita pasti harus menempatkan di mana kita mengenai buku itu. Itu adalah sebuah tanggung jawab kita, karena sudah mengambil buku dan harus mengenalinya pada tempatnya. Terus, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu dikategorikan sebagai peraturan. Nah, bagaimana kalau kita ubah keyakinan, menghormati orang lain, komit datang tepat waktu, komit datang sebelum jam pelajaran dimulai, ya. Nah, dilarang menggunakan narkoba, bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan. Itu adalah kesehatan, ya. Maaf, izin sebentar. Kepada Bapak Ibu, nanti silakan dievaluasi
Ya, silakan dievaluasi atau disimak peraturan kelasnya, apakah sudah seperti pihak kelas atau seperti apa. Silakan bisa dievaluasi bersama mungkin Bapak kepala sekolah, bisa kita diskusikan seperti apa ya. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, ketika seorang anak itu nakal, menunjukkan sifat yang mungkin kita rasa kurang baik atau nyeleneh, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Nah, bagaimana kebutuhan bertahan hidup itu? Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ketika misalnya seorang siswa itu bermasalah di makanan, gizinya tidak terpenuhi, makannya tidak teratur karena keadaan ekonomi, terus rumahnya sederhana, mungkin itu akan dibawa ke sekolah dengan sifatnya dia. Ya, mungkin di sekolah dia suka memarah. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ini juga sangat berpengaruh. Di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Mungkin kelas 6 saya lihat ada seperti itu, atau hampir di semua kelas pasti ada kebutuhan rasa kasih sayang ini tidak terpenuhi. Ya. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Mungkin di sini dia merasa pintar tapi tidak diakui, tapi tidak diapresiasi. Ya, nah dia di sana mungkin akan berbeda ketika dia rasa mampu tapi tidak mendapat sebuah apresiasi. Terus kebebasan dan kesenangan. Ya, kebebasan merasa kesenangan. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, bagaimana kita memposisikan kita terhadap sebuah persoalan. Dan ini di akhir saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk merefleksikan diri, posisi kontrol mana posisi Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan. Apakah Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pengukur, di mana mungkin bisa disimak di dalam tabel. Kalau guru itu berbuat menghapus, menyakiti, menyindir, itu termasuk ke dalam posisi kontrol sebagai pengukur. Ya, dampaknya seorang anak itu bisa mengulangi kesalahan. Ya, nah selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Mana mungkin kita menghukum siswa di hadapan siswa lain, terus guru berkata ibu kecewa sama kamu. Nah, di sana dampaknya murid akan merasa rendah diri. Ya, nah
Yang berikut ada posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, ayolah lakukan dulu. Aku seperti apa? Berarti itu ketika kita seolah-olah memanjakan siswa. Nah, dampaknya siswa akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Ya, nah pemantau dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika ada sebuah persoalan akan ditangani, bagaimana kita mengajukan sebuah pertanyaan, menggali kenapa dia berbuat seperti itu, ya. Nah, dampaknya mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki atau kesalahan. Oke, bisa kita simak. Kalau ada pernyataan saya kecewa dengan kamu, nah berarti penekanan kalimat itu memposisikan kita sebagai pembuat orang atau yang melakukan kesalahan, merasa bersalah. Yang berikut di bawahnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai pengukur. Nah, kalau bagaimana sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya ketika ada anak berkelahi sampai dia lecet misalnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau sudah sampai lecet, mungkin dia akan menawarkan, ya sudah, saya akan obati Pak. Mungkin seperti itu. Itulah yang kita harapkan, ya. Segitiga restitusi yang saya nyatakan di sini adalah ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita selesaikan persoalan itu dengan segitiga restitusi. Ya, apa itu? Yang paling pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, nah selanjutnya validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi bagaimana menstabilkan identitas itu? Bisa kita katakan bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ya, hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Juga Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, ya. Kita pasti dia seperti itu. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ketika hal itu sudah dilakukan, kita beranjak ke validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kenapa dia seperti itu? Ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi misalnya? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
ya. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Seperti yang tadi saya katakan, saya ingin Bapak Ibu silakan simak poin 3, ya, poin 3, peran kamu seperti apa yang telah saya lakukan atau posisi kontrol yang mana saya pernah lakukan, ya, apakah Bapak Ibu di posisi penghukum atau di posisi sebagai teman. Nah, dalam hal ini saya juga bermaksud untuk menjustifikasi bahwa Bapak Ibu salah atau seperti apa, tidak, atau mungkin tidak bermaksud untuk mencari kelemahan, tidak, tapi mari kita sharing, ya, mari kita sharing apa yang sudah pernah dilakukan untuk kita perbaiki ke depannya. Ya, mungkin 1-2 rekan bisa disampaikan sebelum kita akhiri. Silakan. Mungkin bisa saya pernah melakukan posisi seperti ini karena menurut saya seperti ini. Ya, silakan, ada yang bisa membantu, Bapak. Mungkin pengalaman sebagai guru lebih banyak, pasti hal-hal itu lebih banyak pula, ya. Terima kasih Pak Kadet sudah berbagi. Langsung saja, saya masih ingat ketika saya awal-awal ditugaskan di lembaga ini di SD Negeri 2 Santer. Waktu itu, ya terus terang saja, saya merasa ini berbuat yang terbaik dan menganggap apa yang terjadi di sini saat itu belum baik, gitu. Sehingga saya waktu itu mengambil posisi bukan seolah, ya, memang kenyataan waktu itu mungkin teman-teman ada yang masih merasa, ya, saya sebagai penghukum waktu itu saya memposisikan diri saya itu yang paling benar. Nah, kemudian seiring dengan pengalaman sehari-hari saya dalam bertugas selaku kepala sekolah, yang mana pengalaman memberikan bahwa saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu yang lain, stakeholder semuanya, pegawai, guru. Maka saya mulai menyadari itu, mulai menerima itu dalam diri saya, dalam konsep tugas saya, dan sehingga saya mulai menyesuaikan diri dan mulai bergeser dari posisi awal itu. Karena memang setelah saya lihat apa yang saya perbuat saat itu, ya, tidak membuahkan hasil. Dan mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang lain mungkin bisa melihat atau merasakan pergeseran apa yang saya lakukan selama ini. Dan mungkin itu Pak Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya jadi sebisa mungkin kita mulai sekarang bisa memposisikan diri sebagai seorang leader, ya, tanpa mungkin
dulu kita pernah berada di posisi sebagai penghukum, itu tidak masalah, silakan diperbaiki perlahan, ya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf karena keterbatasan kemampuan juga dari perjalanannya waktu. Saya mohon bimbingan dari rekan-rekan untuk senantiasa bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi nasihat untuk pendewasaan saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan pendidikan ini tepat waktu dan maksimal. Setelah itu mungkin dilanjutkan sedikit dari Bapak, seperti yang sudah disampaikan di grup, secara singkat mungkin karena sudah waktu dan itu ya. Terima kasih. Saya tutup dengan para sakti. Ya, pertanyaan silakan Pak. Mohon maaf. Ya, ya. Mati dong. Pernah sedikit di kelas ini. Dia punya siswa namanya Pujarita ya, dari anak dari Bangkal gitu. Sudah waktu mulai masuk dia sudah sakit-sakitan. Sampai sekarang dia sudah sering kontrol ke dokter terapi. Kemudian yang ajarkan untuk belajar tulis tegak bersambung. Kebetulan tangannya di kanan nggak bisa nulis. Di masa lalu cepet ya Pak, cepet. Mungkin sakit. Anjuran dari dokter supaya memakai tangan kiri, jadi tidak bersambung. Dan kecil mana yang kenapa saya katakan saja untuk nulis tangan kanan gitu. Ini jadi permasalahan lagi kamu itu yang permasalahan nanti kalau pun yang katakan tangan kiri bisa bersambung nanti biasa. Ini karena sakit itu permasalahannya kan. Hanya sedikit kan bisa gerakan tangannya. Kirinya agak sehat ya. Dia menurut anjuran dari dokter, dia disuruh menggunakan tangan kiri melebih gitu. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, yang sering sekali melihat kalau pagi-pagi banyak yang sakit perut gitu. Perut atau ada yang terlambat datang gitu. Supaya tadi yang menyimak karena dari kan berkurang kita menghukum anak dan supaya anak nyaman kan begitu. Sekarang bagaimana sikap yang baik, misalnya kalau akan terlambat, sarapan di rumah sakit perutnya atau pakaiannya mungkin tidak seragam, tidak mungkin begitu. Dan untuk dari terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan dan masukannya. Saya coba sedikit menanggapi. Sebelumnya mohon bantuan kepada Bapak Sekolah untuk menambahkan. Nah, untuk Pujarita
Kebetulan dia juga pernah tulisan. Ya, nah inilah kenapa tiba-tiba seperti itu. Ada satu dua kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Nah, pertama dia memiliki masalah kesehatan sehingga dia seperti itu. Ya, nah sekarang bagaimana kita memposisikan diri untuk selalu menuntut dia agar setidaknya kalau kita berharap dia bisa itu seperti itu. Tetapi karena kondisi paling tidak dia bisa sedikitlah ada perkembangan. Ya, kita pastikan motivasinya dia, motivasi intrinsiknya dia untuk belajar. Plus kalau disarankan oleh dokter belajar menggunakan tangan kiri, kita juga seperti itu. Kita juga motivasinya dia untuk bisa belajar tangan kiri dengan metode yang mungkin Bapak Ibu sudah pada kuasai, pada pahami. Silakan dilakukan bagaimana Bapak bisa mengubah motivasinya dulu untuk belajar. Ya, untuk belajar kalau saya lihat budaya kita itu agak dirinya lemah, motivasinya lemah. Ya, nah sekarang tugas kita bersama bukan hanya Bapak Wali kelas, tapi kita bersama ketika kita melihat anak seperti itu, ketika di kelas oke lah Bapak yang menangani, Bapak yang memotivasi, tetapi ketika di luar kelas tidak mungkin kita tidak, salah satu dari kita tidak pernah bertemu dia. Kita pasti pernah. Bagaimana kesempatan itu kita pakai juga sedikit menjaga rasa percaya dirinya, ya, rasa percaya diri untuk bergaul sama teman-teman itu juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi kepercayaan dirinya untuk belajar. Nah, yang berikut yang satu program. Nah, ke depan kita seperti itu. Bagaimana kita menggugah anak agar motivasi intrinsiknya, keyakinan dia untuk datang ke sekolah itu tepat waktu, yakin. Oh, saya harus datang tepat waktu. Saya harus datang, misalnya kita apel jam 7.15 misalnya. Kalau dia sudah tahu 7.15, kalau dia sudah meyakini, berarti dia bisa datang sebelum itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak. Tidak. Ada yang lain? Mudah-mudahan tidak. Ya, nah dilanjutkan sama sedikit pembahasan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu, ini lagi mumpung masih hujan, yang bawa sepeda atau bawa motor dengan dia mungkin kalau pulang
agak basah ya. Dia mohon waktu sedikit saja. Yang terpenting adalah pertama masalah revisi kalender dulu ya. Dengan hadirnya SE Gubernur Bali nomor 422.3 dan seterusnya, maka kalender yang pertama saya bagikan itu ada sedikit revisi sekaligus pembahasan kemarin di K3S dan di gugus, maka saya tampilkan ulang. Nah, yang sudah lalu biarkan berlalu. Februari tanggal 18 libur Isra Miraj. Kemudian di bulan Februari itu akan ada kegiatan KKG gugus, yaitu tanggal 3, 4, 10, 11, 17, 24, 25. Ini nanti bentuknya IHT, proposal dan draftnya masih saya susun. Yang jelas tanggal 3, 4, 10, 17, 11, 17, 24, 25 itu KKG semua guru. Jadi dari guru kelas, PJK, agama semua yang nanti akan diatur waktunya. Kemudian tanggal 18, 19 Maret itu ada persari di gugus 9. Nah itu dulu saya mulai dari gugus 9 dulu. Nah setelah itu tanggal 6 sampai 11 Maret ini jadwal penilaian tengah semester Bapak Ibu, tidak ada jadwal khusus, silakan diatur oleh guru wali dan guru mapel masing-masing. Bapak Ibu bisa melaksanakan PTS ini di saat pembelajaran berlangsung, jadi saat jadwal. Misalnya kalau jadwal pas jadwal agama di tanggal mana, di antara 6 sampai 11 itu bisa dilakukan PTS di masing-masing kelas. Soal silakan mau berapa, Bapak Ibu yang punya kewenangan yang berikan kewenangan sepenuhnya. Yang jelas PTS ini dilaksanakan. Kemudian jeda semester 2 itu tanggal 13 sampai tanggal 16. Nah ini saya mohon Pak Kadek Bumi selaku guru Orpenjas bisa berkoordinasi dengan teman-teman untuk menyelenggarakan kegiatan. Mudah-mudahan di bulan Maret dana sudah cair, dana bos ya. Nanti silakan dibuat reka-reka kegiatan anggaran berapa, nanti kita akan sesuaikan. Karena hari ini kita belum ada dana ya. Ya nanti yang penting anggaran reka-reka apa saja itu tolong dibantu dikoordinir oleh guru PJOK. Kemudian tanggal 21, 22, 23 Maret itu rangkaian hari raya Nyepi. Ya. Nah, kemudian tanggal 7 itu Jumat Agung 7 April ya, kita masuk ke bulan April. Tanggal 17, 18, 19, 20, 27, 28 itu adalah ujian praktek. Nah ini ujian praktek. Nah, kenapa saya berikan ruang waktu yang panjang? Ya nanti jadwalnya akan kita susun bersama dengan guru yang terkait di kelas 6. 21, 24, 25, 26 itu cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana yang sudah berjalan Bapak Ibu, karena kita mengacu ke dasarnya Undang-Undang ASN, maka kita mengikuti cuti bersama. Terus tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal Mei itu ujian sekolah. Anak-anak yang lain selain kelas 6 belajar di rumah. Jadi 2 sampai 6 Mei ini hanya anak kelas 6 yang hadir. Dan nanti jadwalnya kita susun. Kalau nanti cuma sampai tanggal 5 ya tanggal 6-nya itu yang lain masuk.
Ya. Nah, kemudian tanggal 8 yang berwarna biru langit, 8 sampai 19, 29 sampai dengan tanggal 8 Juni, ini adalah ruang waktu untuk pengayaan bagi yang K13. Nanti bagi kelas 1 dan kelas 4 ini P5 ya, penilaian. Tanggal 22 sampai 27 Mei itu penilaian akhir tahun ulangan sumatif semester 2. Nah, untuk itu terkait dengan perubahan ini, memang perubahannya tidak begitu banyak ya. Sekali lagi yang mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan diri. Kelas 6 nanti tesnya tes tulis, bukan lagi online. Nanti kalau semesteran boleh online, tapi ujian ini tulis. Demikian juga yang lain, kelas 1 sampai kelas 5 juga tes tulis. Nah, dokumen soal tahun lalu nanti akan yang bagikan kembali kepada Bapak Ibu, mana yang perlu diedit, diulang dan sebagainya ya. Nah, itu Bapak Ibu tentang kalender pendidikan. Sebentar, ada yang terlewatkan sama saya. Nah, nanti ketika KKG Bapak Ibu, kita akan mengurangi meninggalkan anak-anak seperti tadi, budaya positif, jadi menghormati hak orang lain, jadi hak anak dia harus dibimbing dan ini. Nah, nanti kemarin di gugus kita sudah bahas, mulainya jam 11 ke atas ya, jam 11 ke atas. Nanti dia akan pertimbangkan lagi. Nah, bentuknya IHT. Luring atau daring? Dalam luring luar jaringan tatap muka, ya tatap muka, supaya ilmunya penuh kita dapat. Nanti saya upayakan narasumber dari kepala sekolah, kepala sekolah penggerak, narasumbernya supaya kita dapat ilmu. Nah, ini adalah upaya kita untuk bertransformasi, juga mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadet. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang koperasi kantin sekolah ya. Hujannya sudah hampir reda, mohon masukannya Bapak Ibu. Untuk tahun depan kita akan adakan lelang terbuka. Intern dulu tahun depan, tapi tahun ini dengan hormat kepada Bapak Ibu yang lain, bukan saya tidak mempedulikan ya, tapi saya minta untuk saya berikan kepada Pak Sutardana berdua untuk dikelola. Nah, cuman sekarang harus ada kepastian, yang mohon masukannya. Kemarin beliau berdua itu memberikan penawaran 4.600.000, kemudian yang nanggung distribusi ke dinas pendapatan itu sekolah. Nah, sekarang saya mohon tanggapannya dulu, sehingga 1 tahun sampai Desember 2023 ini bisa kita tuntaskan. Nanti tahun Januari 2024 kita akan adakan lelang terbuka, tapi masih intern di sini dulu, atau nanti memang benar-benar terbuka. Silakan Bapak Ibu pikirkan dulu. Oke, terima kasih. Silakan, saya mohon masukannya dulu. Apakah kita terima penawarannya itu atau ada hal yang lain? Nah, kemarin si Pak Sutmardo pernah menyampaikan, kemarin yang memang belum bahas saat itu karena belum ada teman-teman yang memberikan masukan yang lain ya. Pak Tut memberikan info di sekolah lain di SD 3. Nah, yang bukan tidak menghargai Pak Ketut ya, Ketut Marge itu memang di beberapa sekolah memang ada sistem seperti itu. Ya, tapi kita bahas dulu di sini. Kalau memang mana suara yang terbanyak, ya kita akan gunakan itu dulu, dan ada kesepakatan dengan Pak Ardhani berdua. Gitu. Untuk tahun ini, untuk tahun depan ya kita akan ancang-ancang pasang harga berapa, di lelang berapa, nanti jadinya berapa, nanti itu lain ceritanya. Silakan Bapak Ibu.
Dulu kan. Ya, Ron. Jemput anak Pak. Oh iya silakan. Kayaknya duduknya ada pendapat. Bagaimana? Kok diam? Apa boleh bisa saya anggap sepakat seperti itu? Diamnya. Tahun lalu berapa Pak? Kalau sebagai perbankan? Iya tahun lalu itu Pak. Itu tahun lalu. Sebelum COVID kan kontrakannya bersegitu. Cuman waktu itu kan tidak bayar distribusi. Sekarang hakim kan wajib bayar distribusi setiap bulannya itu. Ya, 1 tahunnya itu kurang lebih 600-an gitu. 1 tahun 12 bulan itu gitu. Nah sekarang Pak Ketua dan penjaga kemarin kan menawarkan dia meminta juga sama seperti dulu dengan catatan kontribusinya sekolah yang bayar itu dia. Nah sekarang kan kita juga perlu, silakan mohon ditanggapi dulu. Nah, mungkin pendapat pakai. Silakan. Kalau bagus dipakai, kalau enggak ya jangan diberikan. Iya. Terutama kan bagi bapak-bapak yang jualan. Kalau begitu, sistemnya berarti pendapatan sekolah kan berkurang. Sedangkan kenaikan tidak ada. Nah menurut saya, pendapat saya, karena kenaikan untuk sekolah tidak ada, bagaimana kalau retribusi itu dibayar oleh yang bersangkutan, bukan sekolah. Jadi kita terima tidak ada kenaikan itu, tetapi bapak yang jualan itu kena kenaikan, yaitu berupa retribusi. Tetapi pendapatan sekolah kan tidak. Nah itu menurut saya kalau baik dipakai, kalau sepakat dipakai, kalau tidak ya tidak usah terlalu dikit. Bagi saya sih intinya bagaimanapun pendapat teman-teman sebagian besar gitu, saya setuju. Itu berarti kita terima kalau dengan usulannya Pak Made itu kita terima 46 selesai gitu. Selesai, berarti kita tidak terima kenaikan gitu. Biasanya kan tiap tahun kita ada kenaikan lah sedikit sebelum ada kenaikan, sebelum dikenakan retribusi. Nah sekarang karena penerimaan sekolah itu tetap tidak ada kenaikan, anggaplah kenaikannya itu ya untuk retribusi. Itu menurut saya pribadi, kalau disepakati, kalau tidak atau misalnya kita setujui usulan dari yang jualan, ya saya setuju juga. Ya, terima kasih Pak Made. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Tidak apa-apa. Kan kita punya suara yang sama, artinya boleh berpendapat. Mungkin yang lain. Ya Pak, permisi Pak. Ya, kalau itu cuma kalau kita lihat kenaikan 46 ini kan baru tahun kemarin. Ya, sebelumnya 4.300.000, terus naik dari 46. Nah sekarang ada salah satu yang mengusulkan retribusi dibayar oleh yang mengontrak. Nah sekarang kami sudah benar Pak, kalau setuju kita punya retribusi lagi 600, jadi kami sudah benar ya tambah lagi 300 setengah. Artinya anggap bahwa kontribusinya 50-50 ceritaan kasarnya. Ya sekolah kan tidak mengeluarkan apa Pak? Ya. Setengah. Ya, berarti kan 49. Sudah benar ambil. Baik Bapak Ibu yang lain, sebelum yang ambil keputusan atau kita ambil keputusan bersama, nggak apa-apa kok bersuara. Tapi mungkin yang dipending itu lelang terbukanya, karena ya yang memberanikan diri untuk meminta dulu tahun ini, karena ini dianggap anggaplah tahun penyesuaian dari COVID ke normal gitu ya, seperti itu alasannya, sehingga kita yang berani meminta kepada Bapak Ibu yang lain untuk diberikan kepada teman kita yang sekolah.
Silakan. Tadi cara bumi. Jadi yang setuju Pak, menggunakan Ada. Ya. Bu Ena, setuju cek. Saya karena belum terlalu tahu alurnya, jadi belum berani komen Pak. Oh belum berani. Ya, belum berani komen, bukannya saya setuju atau tidak. Cuman belum tahu alur pastinya, jadi belum berani komen apa-apa Pak. Nah, Bu Yeni. Ya, halaman sang benar 5 juta, Bu. Masuk sekolah kalian. Karena resesi ekonomi Bu kejam menek, otomatis bekal gede masih menek. Harga barang menek, Bu menyesuaikan kejam menek. Ya, 5 juta deh kayaknya. Kan dia bisa 50% Pak. Kan 49, jadi depan 5 juta. Bu Yuliani. 50% lagi lumayan. Oh, mau kecil koperasi itu mau Ya, ya. menek yuk. Bu Yuliani bagaimana Bu Yuliani? sama dengan pernah pada semua Ini sedang. Kayaknya dikekek. Yang lain 46 kan tak 4 juta. Ya jadi 5 juta kan 44. Nah, langsung mah. Ya pulang ber. Apa pada palu. Yang ini mahal lah. Ya, Bu Yuliani Masih silakan. keputusannya ke bapak. Saya kesepakatan Bu bersama. Yeni kan bersingkat ke 5 juta titik ya. Ada sekarang Bu Yuliani. Ya, itu menjadi Ya. setuju mantan. Oh, setuju. Kenapa wisata mantan lagi? Iya, itu sama pasti tidak pendapat enam tapi sing maya sekolah terus pengidentnya Pak ini 50%. Nah, ragu penenang 100 uang penyesuaian awalnya mau Bu Wira bikin ini yang dijaga sama Pak Budi Pak Budi. Ya. Terus silakan. Udah Mas. ayo Mas ini tender gitu jangan nulis tendernya Bu saya menerima keputusan Ya. Baik. Pak Margo keputusan Oh ya. banyak nggak sih nggak ada? Pak Margo satu. Pak Margo mau tulis yang pendapat Oh, pendapatnya Bu Yeni. Ya. Bu Widya. Pak ada gini. Baik Bapak Ibu ya, kita ya memang serius karena ada hal yang harus dipertanggungjawabkan ya sambil memperbaikkan. Nah sekarang begini kelihatannya penawarannya Ibu Yeni yang menarik, yang 5 juta, yang kembalikan kepada Pak Ketut Ardana Penjaga dulu. Mau pasang gitu, sebenarnya kan diperkosa dengan tenang. Diperkosa dengan senang. Dengan tenang. Nah, dengan dingin goyangannya Pak. Bapak lawan deh Pak. Menarisme dan moralisme ngelawan nih. dilawan lawan Pak Ketut Ardana dulu. sama Pak Baik Bapak Ibu, walaupun mungkin ya tadi sudah ditayangkan ada ketidaknyamanan sedikit di sana dan di sini. Kita simpulkan ya. Tadi 5 juta kontribusi diambil dari yang 5 juta itu. Kan gitu simpulannya Bapak Ibu ya. Nanti begini ya langsung saja Bapak Ibu ya. Itu nanti 700-nya kita persiapkan untuk kontribusi. Kemudian ya nanti kalau tengah jalan kontribusi menek gitu. Tinggalan nanti Pemdani urusan. 700 untuk persiapan kontribusi. Kemudian yang 4.300.000-nya
kita tidak akan bawa ke manajemen sekolah, kita akan kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Bentuknya apa? Silakan nanti sambil jalan dirundingkan. Nah sekarang kepada Bapak berdua atau Bapak Ibu juga, ini bagaimana? Tadi harga sudah. Sekarang sistem pembayarannya bagaimana, kapan? Nah kalau Bapak yang berjualan dulu, Bapak. Coba gini dulu Pak. G. Kemarin kan membahas tentang tabungan Pak. G. Karena salah satu pihak bank yang mau menangani. Bagaimana selanjutnya Pak? Sebenarnya bank mau saja mengelola Pak, mengelola itu kan di tubuh kita, tapi kalau tabungan itu sudah dikelola oleh bank kan ceritanya beda Pak. Kita tidak bisa memanfaatkan itu. Ya, saya kan ada hubungannya juga, bisa tinggal di sana, saya sekali dia di sana gitu. Di bank itu. Ya. Nah kalau itu ceritanya saya ngomong dulu dengan bank, apa tabungan itu bisa dipinjam oleh guru di sini, apa sistem kreditnya. Sistem kredit. Oh sistem kredit di bank itu. Ya. Oh, ya. Nanti kita tanya dulu, apa dia melayani kita enggak? Pinjam kredit kan itu ya? Saya tanya itu. Nah kan begini juga Pak, usul saya nih, mungkin retribusi saya lihat tiap bulan. Nah terus masalah kekurangannya nanti saya bayar pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Ya Bapak itu dulu. Nanti tetap kita itu kan pendapat Bapak. Silakan Pak Tut Argano dulu. Yang biasa bahasa Pak. Dengan Pak Tut Argano. Jadi Karena saya sama-sama acara Pak Os ya. Ini sing nak cara samping nih. Kalau samping mau gue ya nado kami nado kau sih buang aja. Bapak Ibu begini, mungkin ceritanya yang perjelas karena yang 43 itu akan dikembalikan kepada Bapak Ibu, entah sistemnya bagaimana. Mungkin dari Pak Argano nanti sisanya itu akan dibayar. Artinya pembayarannya pertengahan tahun bulan itu Pak, bulan 6. Juni, Juli. Oh itu, gaji 13. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Dua juga 13. No. Semuanya betul ada ya. Sing. Yang penting kan bukunya waduh. Paling jani yo. Ya Bapak Ibu begitu, jadi paling tidak sudah ada kejelasan. Nanti kantin tahun ini kita serahkan kepada pengelolaan kepada Pak Argano berdua dengan nominal 5 juta, tapi dipotong kontribusi. Kemudian kontribusinya kita siapkan 700 yang akan dibayar langsung. Oh distribusi maaf. Ini dia nak bisa tetangga langsung dan main semprotan kan ya. Oh gitu. Ya jadi itu akan dipotong langsung dan pembayarannya yang akan kita bagikan kepada Bapak Ibu itu di bulan Juni atau Juli. Nah mungkin gambarannya di gaji 13 itu dulu Bapak Ibu sudah bisa diterima kesimpulan seperti itu. Itu istilahnya dibayar tiap bulan katanya gimana? Nah gini Pak, langsung distribusinya dia yang bayar langsung, nanti kita kan potong. Bahasa kasarnya begini. Sisanya saya bayar dengan tahun. Retribusinya ini ayam itu malu itu. Malu gitu. Yang bayar retribusinya setiap bulan. Setiap bulan Pak. Setiap bulan bayar. Jadi kasarannya kita nanti akan terima 43 plus sisa retribusi lagi sekian ribu di bulan Juni atau Juli, tepatnya di K13. Mudah-mudahan Pak gaji ke-13 Nah, berarti di belakang memangka betul.
Ya mudah-mudahan sesuai rumor yang terjadi. Jadi ke-13-nya itu di bulan Mei. Kalau THR bulan Maret. Ya THR. Dan yang tegaskan kembali Bapak Ibu nih. Mohon waktunya lagi sedikit. Mudah-mudahan setelah ditutup langsung terang ya langsung. Gini Bapak Ibu, kemarin mungkin hanya beberapa guru yang tahu sesuai dengan ditayangkan oleh Pak Jimmy tadi, pas orang enggak tahu benar ngomong. Sesuai yang ditayangkan Pak Jimmy, kita mulai bertanggung jawab, maka yang tidak akan menghakimi Bapak Ibu, tetapi kehadiran Bapak Ibu tetap yang pantau. Kalau yang hadir, kalau tidak hadir, kita memantau nanti hadirnya. Kemudian termasuk kehadiran saya pun yang pantau di sini dicatat. Jadi jam berapa yang hadir. Misalnya seperti kemarin yang hadir jam 7.40 dan lebih itu. Jadi banyak guru yang sudah hadir lebih di awal. Jadi guru yang lebih di awal itu saya tulis sebelum jam 7.40. Nah, itu tujuannya apa? Bukan untuk nanti baik dan buruk, bukan itu. Nanti ya untuk pertanggungjawaban kita masing-masing. Dan yang pertegas kembali nanti kalau di launching 1 Februari, karena ini menghitung hari di launching 1 Februari cuti. Nah ini Bapak Ibu saya ulang, karena kemarin di Gugus juga saya sudah ulang tegaskan, karena ternyata kepala sekolah Gugus 9 saya ngadu itu Zoom, cukup saya ikut Zoom. Nah, tidak ada bahasa izin. Kalau Bapak Ibu izin, mulut saya bilang ya, tapi di sini rekamannya tanpa alasan. Nah, saya jujur aja udah buka sekarang. Mulut saya bilang Pak izin ya, saya bilang ya, Bapak boleh pergi. Tapi di sini catatan saya tanpa alasan. Nah, supaya ada alasannya, yang sarankan Bapak Ibu hadir dulu 1 jam 2 jam, betul main. Jadi mencatat bahwa hadir jam sekian, yang pergi jam sekian.